Baik, langsung saja kita akan menjelaskan dari soal pertama, yaitu apa perbedaan antara pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi dan tanpa sistem informasi, dan pengambilan keputusan tanpa alat-alat ini. Berikut, jika kita menggunakan sistem informasi, yang dimana yang pertama prosesnya lebih cepat karena menggunakan data yang telah diolah oleh sistem. Yang kedua, keputusan lebih akurat karena didukung oleh data historis, tren, dan analisis mendalam. Dan yang ketiga itu contohnya, seorang manajer menggunakan dashboard intelijen bisnis untuk memonitor performa penjualan produk. Itu adalah pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu tanpa sistem informasi. Yang dimana jika kita menggunakan tanpa sistem informasi, yang dimana di dalamnya itu kita bergantung pada intuisi atau pengalaman pribadi. Yang kedua, keputusan seringkali memakan waktu lebih lama karena data harus dikumpulkan dan dianalisis secara manual. Dan yang ketiga yaitu contohnya, pemilik usaha kecil mengambil keputusan berdasarkan perkiraan pasar tanpa menggunakan data. Begitulah perbedaan antara pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi dan tanpa sistem informasi. Soal yang kedua, yaitu berikan contoh sistem pendukung keputusan dan tampilan intelijen bisnis yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada dua sistem yang diminta, yaitu Decision Support System (DSS). Yang kedua yaitu Intelligent Business Intelligence BI. Nah, itulah yang ada dua tersebut merupakan sistem pendukung keputusan. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit mengenai Decision Support System (DDS), sistem pendukung keputusan yang DDS, yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis data dan memilih tindakan terbaik dari segi alternatif. Nah, tujuan dari sistem pendukung keputusan DDS ini membantu pengguna atau biasanya manajer atau pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terinformasi berdasarkan data dan model analisis. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan intelijen bisnis atau BI, ya, yang dimana teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan atau menganalisis dan menyajikan informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini tujuannya yaitu memberikan wawasan yang bermanfaat tentang kinerja bisnis, tren pasar, peluang strategi, dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti dashboard atau laporan visual. Di sini kita disuruh contoh dalam antara kedua tersebut, yang dimana sistem pendukungan keputusan DDS, contohnya software SAP ERP digunakan untuk mengelola inventory. Manajer dapat memutuskan kapan perlu restock berdasarkan analisis sistem. Tampilannya dashboard yang ditampilkan stok barang, jumlah penjualan, dan peringatan stok rendah. Nah, sedangkan contoh dari Intelligent Business BI yaitu tabel digunakan untuk analisis performa penjualan. Sistem menampilkan tren penjualan harian dan pelanggan dapat pembelian strategi. Dengan pembelian tertinggi. Nah, tampilan dari Intelligent Business BI ini grafiknya interaktif yang menunjukkan pertumbuhan penjualan bulanan. Soal yang ketiga yaitu apa saja komponen utama dalam arsitektur sistem pendukung keputusan atau DSS dan bagaimana setiap komponen mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4 komponen utama dalam arsitekturnya, yaitu pertama, Database Management System (DBMS), yaitu menyimpan dan mengelola data relevan. Fungsinya memberikan data historis seperti data penjualan atau inventaris. Yang kedua, Model Management System atau MMS, yaitu menyediakan model analisis dan simulasi. Fungsinya membantu pengguna memprediksi hasil dari berbagai opsi keputusan. Yang kedua yaitu User Interface UI, yaitu menghubungkan pengguna dengan sistem. Nah, fungsi dari UI ini menyediakan tampilan interaktif untuk analisis data. Dan yang keempat yaitu Knowledge Base, yaitu menyimpan aturan dan pengalaman sebelumnya. Nah, fungsi dari Knowledge Base ini mendukung keputusan berbasis logika atau aturan. Nah, dari keempat tersebut itulah yang menjadi komponen utama dari sistem pendukung keputusan DDS. Terima kasih.